Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wa ba'da dzalika alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ala kulli ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan banyak-banyak mengucap alhamdulillah wa syukurillah. Banyak yang seusia dengan kita sudah dipanggil Allah, bahkan yang lebih muda sudah dipanggil Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan kepadaku nikmat hidup. Banyak yang bangun tidur sakit padahal sebelum tidur sehat. Alhamdulillah kita sebelum tidur sehat dan dibangunkan dalam keadaan sehat. Sebelum tidur aset kita utuh dan bangun tidur utuh. Banyak yang bangun tidur motornya nggak ada, mobilnya nggak ada. Sekali lagi, mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga Allah terus menambah dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, serta kita umatnya. Semoga kelak di yaumul hisab kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun musim haji sudah selesai dan sekarang tinggal proses pemulangan, tapi tidak ada salahnya ya, nggak ada habis-habisnya kita kalau tadabbur ayat suci Al-Quran. Yang membawa aplikasi di handphone, mari kita buka. Yang membawa Al-Quran, mari kita buka surah Ali Imran, surah 3 ayat 97 ya. Sembilan puluh enam ayat 96. Ya, Ali Imran surah 3 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama, awal yang pertama, baitin rumah. Yang dimaksud rumah ibadah. Wudi'a yang diletakkan, yang dimaksud dibangun. Jadi rumah ibadah yang pertama dibangun linnas, untuk semua manusia. Lalladzi adalah bi Bakkah, yang ada di Mekah. Kalau Rasulullah menyebut Mekah, Makkah. Kalau kita Mekah. Kalau dalam bahasa Arab Makkah. Tapi Allah menyebut Makkah dengan Bakkah. Jadi rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia adalah yang ada di Mekah. Yang dimaksud apa jemaah? Ka'bah, benar. Ya, jadi yang dimaksud adalah Ka'bah. Mubarakan, yang Allah berkahi, kebaikannya bertambah terus. Benar kan? Jaraknya jauh banget loh. Antara Nabi kita dengan Nabi Muhammad itu ribuan tahun.
Ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Zakaria, Yahya, Ilyas, Ilyasa, Dzulkifli, Yunus, Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Jauh. Ya, bentuknya Ka'bah apa? Bentuknya apa? Kubus, kotak. Benar kan? Begitu selesai dibangun, nah kita lompat dulu sedikit ya ke surah 22 ya. Surah Al-Hajj surah 22 ayat 27. Kelar dibangun. Nah, apa kata Allah? Wa'adzin finnasi bil hajj. Seru Ibrahim, ajak. Ya, jadi begitu kelar dibangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tuh suruh adzan. Adzin tuh adzan, menyeru, memanggil. Finnas manusia, bil haji untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Nabi Ibrahim tuh menghadap ke sana, manusia, sini ya. Kebayang nggak tuh waktu itu bahwa orang yang datang ke Baitullah seperti yang hari ini kita saksikan, menghadap ke sana, manusia pada kesini ya, manusia sini ya, nggak ada orang, tapi karena Allah nyuruh, ya. Ini kekuatan iman jemaah. Tidak ada ketaatan apalagi sampai ke level loyalitas kecuali berangkat dari kekuatan iman. Itu kan perintah nggak logis banget, orang nggak kelihatan orangnya. Benar kan? Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim jalanin. Manusia pada datang ke sini ya. Sekali lagi, itu seruan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir diutus Nabi. Lihat orang yang datang hari ini. Ya, bahkan luar biasa, orang yang kepengen ke Baitullah daftar hari ini harus menunggu 40 sampai 50 tahun ke depan. Ustaz. Padahal bentuknya apa? Kotak. Itu apa kata Allah tadi? Ini rumah ibadah yang aku berkahi. Berkah itu kebaikannya bertambah terus. Bayangin, umat Islam seluruh dunia sekarang mau ke sana daftar tahun ini harus nunggu 40 sampai 50 tahun yang akan datang. Ada yang lebih cepat nggak? Ada plus, tapi nunggu juga 7 sampai 8 tahun, biayanya ya sekitar 17.000 US dollar. Ya, setara kurang lebih 170-an juta. Ya, ada yang lebih cepat lagi, ada furoda sekarang perseorangan resmi di dua belah pihak, baik kita maupun Saudi. Biayanya ya mendekati angka 400 juta, 380 juta. Ya, tapi banyak yang daftar haji furoda dari Kalimantan, dari Sulawesi, udah 2 tahun masih belum berangkat juga. Nggak tahu. Ya, memang tempat yang banyak duitnya itu banyak yang bermain. Rukun Islam satu-satunya yang banyak duit haji. Yang kedua zakat. Semua pengen jadi pengurus, semua pengen jadi panitia, tapi nggak ada tuh pengurus sholat. Yang nggak sholat dibiarin, nggak puasa dibiarin. Tapi kalau udah ngomongin zakat, ngomongin haji, semua kepengen jadi pengurus. Banyak duit. Paham aja mah. Negara juga ikut-ikutan. Ya, coba negara ikut semua ya. Urusin sholat tuh, umat Islamnya nggak sholat, dibimbing, dituntun. Bener kan? Jadi sekali lagi, subhanallah, ajakan Nabi Ibrahim, seruan Nabi Ibrahim kala itu benar-benar nggak logis, nggak masuk akal. Tapi karena itu perintah Allah, kekuatan iman. Ya, jadi ini poin penting.
Kalau sudah qala Allah, qala Rasul, abaikan kepala kita, abaikan nalar kita, buka lebar-lebar dada kita. Itu yang disebut dalam bahasa hadis imanan. Pakai iman aja. Kalau kita nerima perintah Allah, nerima perintah Rasul, nerima perintah agama, yang dikedepankan akal, nanti banyak yang nggak kita jalanin. Nggak logis, nggak masuk akal, nggak manusiawi. Makanya orang-orang liberal, orang-orang sekuler ngomongnya jago-jago, debatnya jago-jago, tapi amal solehnya mah minim. Karena apa? Ya, karena menerima perintah-perintah Allah pakai akal. Jelas ya, Mas? Ada nggak kira-kira ya, mohon maaf nih, ada nggak kira-kira umat Islam yang makan babi? Ada, banyak. Nah, orang sama kayak kambing, kakinya 4, gedenya mirip gitu. Tapi Allah sudah menurunkan firman-Nya, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi. Kalau kita nerima larangan Allah terkait diharamkannya daging babi pakai akal, ya itu dimakan jadinya. Oh, sama gitu. Kalau yang nerima dengan iman, kita tinggalin. Walaupun kita nggak tahu alasan Allah mengharamkan babi apa sih? Dijelasin apa enggak? Silakan sekali lagi. Kalau ketemu ayat Al-Quran tentang babi, tentang ya bangkai itu tadi, disebutkan enggak alasan kenapa babi haram? Enggak, Allah cuma bilang diharamkan. Alasannya haram apa? Enggak dijelasin. Baru sekitar abad ke-18 ilmuwan barat yang berangkat dari rasa penasaran, karena di barat sampai hari ini babi itu diternak, dikonsumsi, dijadikan bisnis. Mereka heran kenapa umat muslim mengharamkan babi. Akhirnya para ilmuwannya melakukan riset, melakukan penelitian, ternyata ditemukan di dalam daging babi ada unsur cacing pita yang sangat membahayakan bagi tubuh kita manusia. Itu alasan ilmiah. Ya, makanya begitu ketemu alasannya itu menurut kita, akhirnya kita sebagai muslim menerima pantesan babi haram. Nah, apakah 18 abad kita belum tahu alasan haram kita makan babi? Enggak kan? Yang enggak makan babi berabad-abad itu karena kita menerima perintah Allah tentang larangan makan babi pakai dada, bukan pakai kepala. Benar nggak ya, Pak? Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyembelih anaknya Ismail. Kalau diterima pakai akal, dilaksanakan nggak kira-kira? Pasti enggak, yakin enggak manusiawi, enggak logis. Tapi karena menerimanya dengan dada, laksanakan. Nih Pak, jelas ya? Jadi hari ini yang ngantri untuk ke Baitullah, untuk ke Ka'bah itu ngantriannya sampai bertahun-tahun, dan itu seluruh dunia yang ada umat muslimnya semuanya harus nunggu. Ya, jadi kalau kuota tiap tahun cuma nambah 1000, 2000 ya segitulah Pak. Panjang ya. Jadi kalau umurnya udah 60 tahun baru daftar haji, kira-kira nyampe nggak 100 tahun lagi ke depan. Kalau dikasih umur panjang juga udah rempo banget kayaknya ya. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga semuanya yang hadir salat subuh berjamaah dan ikut kajian pagi ini, semoga semuanya dimudahkan untuk berangkat haji furoda. Amin. Mahal ya, kalau Allah sudah memampukan mah berapa aja juga insya Allah mampu. Gak usah dipikirin jelimet-jelimet amat, terpusing kita.
Ya Allah, mampukan kami untuk bisa sesegera mungkin berziarah ke Baitullah. Apalagi umurku udah 60 lebih. Ya Allah, berikan kesempatan untuk sujud di depan Ka'bah sebelum aku menghadapmu. Masya Allah. Ya. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim mengumumkan, mengajak, ya'tu karijalan, nanti akan datang manusia ke situ berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dengan naik mengendarai onta-onta yang kurus. Ini bahasa tekstual banget. Kalau bahasa kontekstual sekarang, ada yang datang ke sana pakai bus. Yaman pakai bus, banyak yang darat 24 jam. Ya 1.500 kilo sehari semalam lah. Ya, ada yang pakai pesawat kayak kita. Kalau dulu kayak gitu, ya jalan kaki atau mengendarai onta-onta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari pelosok-pelosok yang jauh. Fajj itu pelosok, amik dalam banget, amik jauh maksudnya. Masya Allah. Ya, dari seluruh benua berbondong-bondong umat Islam. Namanya umat Islam ya, pasti semuanya kepengen, merindukan untuk bisa berziarah ke Baitullah, untuk ibadah langsung yang selama ini kita sholat 5 waktu pasti mustaqbilal kiblat atau mustaqbilal Ka'bah. Benar kan? Kira-kira ada nggak jemaah tempat wisata atau kalau ditambah tempat wisata religi yang paling banyak pengunjungnya, kira-kira apa? Mekah lah, Ka'bah. Benar kan? Betul tidak? Betul banget pasti. Jam 12 malam di Monas ada orang apa enggak? Di Borobudur jam 12 malam ada orang apa enggak? Malioboro, tepi Pangandaran, tepi Menara Eiffel, sepi. Menara Ratu Elizabeth, sepi. Ya, tanya Ustaz Agus. Kadang-kadang kan jamaah nanya, kira-kira kalau kepengen tawaf agar renggang supaya kita bisa cium Hajar Aswad kapan ya? Ya coba aja, kita cuma bilang begitu, coba aja nanti habis sholat Isya. Ternyata antara Isya sampai jam 12 penuh. Oh, ya udah nanti kita jam 00 kan, jam 00 mah orang pada tidur kali ngantuk. Penuh. Coba kita nanti jam 2, penuh. Coba kita jam 3, penuh. Itu sejak dibangun sampai hari ini gak ada jedanya Ka'bah. Terus orang mengelilinginya ibadah kepada Allah. Kira-kira sejak dibangun Ka'bah sampai hari ini orang yang tawaf berapa ya? Yang haji berapa? Saking yakinnya itu lebih banyak daripada penduduk dunia saat ini. 6 miliar penduduk dunia. Coba dihitung silahkan. Sejak dibangun sampai hari ini sudah lebih besar dari itu. Itu menunjukkan apa? Tempat yang benar-benar diberkahi oleh Allah. Simbol persatuan umat Islam. Pengen banget gitu umat Islam kayak gitu, lagi kayak pas umroh, kayak pas haji. Ada nggak kita yang datang umroh haji nanya, kamu ormasnya asalnya apa? Ada nggak? Nggak ada. Asal partaimu apa? Nggak ada. Ya, kamu udah eselon berapa? Nggak ada. Kalau di sini kan kelihatan status. Ya, kalau tentara polisi kelihatan bintangnya tuh. Ya, benar kan? Di sana udah yang kaya, yang miskin, yang rakyat, yang memimpin satu helai di atas, satu helai di bawah sama. Tempat kotak kubus, masya Allah, menjadi simbol umat Islam jadi satu bersatu.
Dan tempat cuman kayak gitu sederhana, tapi yang datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia, sampai membuat gubernur Yaman, Raja Abroha, marah dia, ngambek dia. Ya, karena apa? Tempat-tempat ibadah di Yaman kala itu dibangun megah-megah, besar-besar dari berbagai agama. Jangankan yang bukan pemuluknya, yang pemuluknya aja yang datang dikit, lama-lama nggak kosong. Bahkan tempat-tempat ibadah yang dibangun oleh gubernur Yaman megah besar, seperti tenggelam di telan bumi. Apa kata gubernur Yaman, si Raja Abroha yang jahat? Heran gue, kubus kok yang datang nggak ada berhenti-berhentinya. Cemburu dia, iri dia. Heran aja sama orang-orang yang datang ke sana, kotak aja kok. Datangnya dari mana-mana. Ya nggak kepengen nih datang nih. Tempat ibadah udah aku bangun megah besar, pemeluknya aja lama-lama hilang. Ya, jangan pernah membiarkan cemburu, iri terus bersemayam di dalam dada kita. Karena kalau kita membiarkan iri, cemburu terus ada di sini, itu lama-lama dengki. Kalau dengki berbuat, kalau cemburu baru di hati, iri baru di hati. Tapi kalau sudah dengki, dia melakukan sesuatu. Gara-gara lo jualan bakso, di samping bakso jembing kios bakso saya, kan pelanggan saya jadi berkurang. Kalau baru ngomong gerundel di hati itu namanya cemburu, iri. Tapi kalau dibiarin, kurang ajar nih, biar dia nggak ada pelanggannya, ya udah kiosnya saya bakar. Nah itu iri, itu dengki. Raja Abroha pun begitu. Ya, saking cemburunya, saking irinya dengan kubus, ya, yang datang nggak ada habis-habisnya, kian hari makin bertambah banyak. Akhirnya dikerahkan tentaranya dengan mengendarai pasukan gajah, menempuh perjalanan hampir 2000 kilo. Begitu nyampe ke kawasan Baida. Baida itu jemaah, antara tempat melontar jumroh dengan Masjidil Haram, Ka'bah itu tengah-tengah. Ya kurang lebih antara 10 sampai 15 kilo. Ya, itu namanya Baida, lembah di situ. Ya, begitu gajah-gajah dan tentara Abroha nyampe di kawasan Baida, gajah-gajah mereka tiba-tiba berjatuhan seperti nggak ada tenaga, gubrak, gubrak, gubrak. Dan penunggangnya nggak bisa turun, kayak lengket dilem di dalam tubuh si gajah itu. Persis kayak kuda yang ditunggangi Suraqah saat dia berambisi untuk memenggal kepala Nabi dengan imbalan 100 ekor unta. Satu-satunya ya yang berani, saya siap memenggal kepala Muhammad. Bener ya, 100 ekor unta. Begitu tinggal beberapa meter, kudanya Suraqah jatuh, gubrak, kayak stroke, gubrak. Dan Suraqah nggak bisa turun. Tangannya Suraqah begini dan pedang sudah terhunus. Kira-kira yang nahan tangannya Suraqah siapa? Allah yang nahan. Ya, nanti di rumah kalau punya kitab hadis Arba'in Nawawi, ya monggo dibaca hadis Arba'in nomor 38. Allah kalau sudah cinta dan sayang kepada hambanya, dikarenakan dia melaksanakan ibadah wajib dengan baik, dikarenakan melaksanakan ibadah sunnah sama baiknya seperti mengerjakan amalan wajib, kata Allah, maka aku akan jadi mata dia. Rasulullah melihat ke belakang kayak ngelihat ke depan. Muhammad, kamu lagi dikejar sama Suraqah, ada informan. Wajahnya ke sono, tapi Rasulullah tahu lagi dikejar sama Suraqah. Yang ngasih tahu siapa? Malaikat Jibril. Allah jadi tangan dia tuh. Makanya Suraqah sampai, kalau pakai orang Jawa, tunggengen.
ditahan. Ya, jadi Rasulullah saking disayang, dicintai Allah, apa kata Allah? Aku jadi tanganmu. Sama gajah itu makhluk darat yang paling gede. Begitu sampai kawasan Baida, semuanya jatuh, disabet, dipecut, nggak ada yang bisa bangun. Ya, akhirnya apa? Ya udah, kita balik lagi aja. Begitu gajahnya diajak balik dan wajahnya dihadapkan ke Yaman, pada bangun gagah terengginas. Dasar orang jahat, Pak. Apa kata mereka? Masa kita sudah menempuh perjalanan lebih dari 1000 kilo, tinggal 15 kilo kita balik? Tanggung amat. Yaudah, ayo balik lagi. Balik lagi mereka. Begitu nyampe Baida, lagi-lagi seperti yang pertama tadi. Siapa yang nahan jemaah? Siapa yang nahan? Allah. Karena apa? Ka'bah itu rumah Allah, pasti dijaga oleh Allah. Sampai ketiga kali terjadi hal yang sama. Orang, Pak, kalau sudah diperingatkan 3 kali masih terus melakukan, tuh orang niat jahatnya benar-benar. Akhirnya apa? Fa arsala alaihim thayran ababil. Ya, ababil itu burung yang paling kecil. Kalau menurut jamaah, burung paling kecil di kita apa namanya? Di kampung ada yang bilang perenjak, ada yang bilang prit gantil, ada yang bilang prit, nah, pokoknya kecil lah. Gajah makhluk darat yang paling gede ditumbangkan, ditewaskan oleh Allah dengan burung-burung yang paling kecil. Tarmihim bihijaratim min sijil, dilempari gajah sijil, batu yang diambil dari api neraka dan gedenya hanya sebesar-besar kacang tanah. Jadi burung ababil mampu menerobos api neraka dengan izin Allah, nggak berasa panas dan bisa menggigit. Ya, dilempar dari badan kanan tembus ke bagian yang kiri, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masya Allah, ngeri banget kalau kita melihat kejadian itu. Gajah ditimpuk dari sini, jebol ke sono, bolong kayak daun yang dimakan ulat. Saya mau bertanya kepada jamaah, kalau ada yang tahu peluru tajam buatan negara mana yang bisa menembus dan bekasnya bolong? Bisa menembus banyak, tapi nggak bolong, kayak rapat tertutup. Ini mah dilempar, tembus terus bolong, kayak daun dimakan ulat. Seluruh gajah dan tentara gajahnya ditewaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mereka akan menghancurkan kubus yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, Ma? Jadi mari kita tingkatkan iman kita, jemaah. Ya. Untuk apa? Supaya kita bisa menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul tanpa harus menggunakan akal kita. Nggak usah dipikirin. Kalau sudah qala Allah qala Rasul, samina wa ta'na, yakin di balik itu kebaikan. Nabi Ibrahim itu lahirnya di Palestina. Siti Hajar di Palestina, sampai diutus jadi nabi di Palestina. Diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Mekah. Ya Allah, jangankan zaman Nabi Ibrahim, ya tahun 60-an, ya Raja Arab Saudi itu sorak-sorak, manusia, sini, datang ke sini, ada enggak kalian yang mau jadi warga Saudi? Pada kagak mau, Pak. Tahun 60-an, apalagi tahun 50-an. Sepi ya tuh, tandus, nggak ada orang, pada nggak mau. Kalau sekarang mah pada kepengen jadi warga Saudi. Kenapa? Listrik gratis, biaya sekolah sampai jadi sudah gratis,
air gratis, semuanya gratis, berobat gratis, Masya Allah. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu Nabi Ibrahim diperintah untuk hijrah, yang ngomong sama istrinya kayak kita lah, rembugan sama istri, sama pasangan. Mah, kita ke Mekah yuk. Maksudnya kita pindah ke sono. Apa respon Hajar? Ayah serius, serius lah. Ya, semua orang tahu Mekah itu cuma batu, tandus. Orang nggak ada, tanaman tumbuhan nggak ada, mau ngapain ke sono? Enak kan di sini Palestina, tanahnya subur, nanam zaitun, kurma, delima, apa saja tumbuh dan berbuah. Mama nggak mau ikut. Sebenarnya ayah juga nggak kepengen ke sono. Lah kok ngajak? Allah yang nyuruh aku. Jemaah, tahu nggak responnya Siti Hajar begitu mendengar kalimat dari sang suami bahwa keinginannya ke Mekah bukan keinginan dirinya melainkan perintah Allah? Apa kata Siti Hajar? 180 derajat dari menolak jadi nerima. Ya sudah tuh Bang, maafin ayah ya, ayah tadi nggak tahu. Kalau sudah perintah Allah ya ayo kita jalan. Iman. Jadi nggak ada loyalitas, ketaatan yang total nggak bakal muncul kecuali berangkat dari kekuatan iman. Kalau pakai logika nggak dapet. Nggak lama di Mekah benar-benar tandus gersang. Ya, Siti Hajar hamil. Begitu kandungannya tinggal beberapa hari lagi lahir, Nabi Ibrahim merenung, ngelamun. Ya, kenapa sih akhir-akhir ini kok sering ngelamun kayak gitu? Bingung Nabi Ibrahim. Ngomongnya gimana gitu. Ya, sebagai suami yang baik pastinya kan berat ninggalin istri dengan anak yang masih di perut, gak ada siapa-siapa dan gak ada apa-apa. Abang mau pergi lagi? Iya. Disuruh sama Allah. Iya. Apa kata Siti Hajar? Ya udah di sono jalan. Masalama fi amanillah. Kalau sudah perintah Allah, abang gak usah khawatir ninggalin aku sama bayi kita ada di sini di tempat yang gak ada siapa-siapa dan gak ada apa-apa. Kenapa? Kekuatan iman yang membuat aku yakin kalau sudah perintah Allah, yakin nanti kebaikan yang akan ada. Pergilah Ibrahim. Dilihat sampai suaminya nggak kelihatan, baru Hajar kembali lagi ke situ. Ya, beberapa lama Nabi Ismail lahir. Ya, tanya sama ibu-ibu, yang namanya melahirkan tidak ada tenaga seorang ibu yang paling terkuras sedasat saat melahirkan. Benar nggak Bu? Berapa kali ngeden itu? Ya, saya cuma satu Pak, punya anak 4, cuman satu saya yang nggak nongkrongin. Kebaran pulang belum berangkat lagi, pulang belum berangkat lagi. Begitu nyampe Jakarta, ya udahlah balik lagi. Akhirnya apa ya sudah, akhirnya saya boyong ke Jakarta sampai akhirnya 3 anak berikutnya saya nongkrong di sampingnya. Ya namanya suami ya istighfar mi, nyebut mi. Bidanya, Pak bisa nggak Bapak nunggunya di luar saja? Berisik kali. Emang kenapa Bu Bidan? Kan saya suaminya. Ya Allah. Lubang segitu keluar 3 kilo gimana? Sang lihat banget. Jadi perempuan Pak kalau lagi ngeden kayak itu udah nggak inget apa-apa itu. Itu bawaan aja dan sekuat. Ada alatnya ditambahin lebarnya, set, cepet banget bidang itu. Dilebarin Pak.
Karena nanti dijahit. Jelas sama? Siti Hajar melahirkan, nggak ada bidan, nggak ada paraji, sendirian. Begitu Ismail sudah berajal, Siti Hajar lemes capek, berjalan pelan-pelan ke Bukit Safa. Begitu nyampe ke Bukit Safa, dia nengok ke seluruh arah. Maksudnya apa? Kali aja ada orang lewat mau nanya, "Woi, di daerah sini yang ada air di mana?" Ternyata nggak ada yang lewat, berjalan ke Marwah. Nengok ke seluruh arah, nggak ada orang lewat. Balik lagi ke Safa sampai 7 kali. Ternyata di dekatnya Ismail alaihissalam telah memancarkan air yang hari ini dikenal dengan sebutan air. Lihat, kalau sudah dibalik perintah Allah, pasti kebaikan. Dan air Zam-Zam, kata baginda Rasul, khairul ma' alal ardi ma'u Zam-Zam. Air yang paling baik di muka bumi adalah air Zam-Zam. Benar ya mana? Mari kita lari ke surah Ibrahim, ya. Ini Nabi Ibrahim akan jadi nama surah. Surah 14 jemaah. Ya, ayat 36 37. Langsung ke 37 aja. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku akan meninggalkan min dzurriyyati, keturunanku, biwadin, lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman tumbuhan apapun, tandus. Kalau pakai bahasa nalar, tandus itu dataran tinggi. Ka'bah itu lembah, tempat sa'i itu lembah, tapi lembah pun kering dan gak ada apa-apa, apalagi dataran tinggi. Rabb, aku akan tinggalkan keturunanku di sini, inda baitika, di samping rumahmu yang agung al-muharram. Aku akan tinggalkan keturunanku dekat Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, jadikan mereka kelak menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim membangun peradaban dimulai dari mendirikan salat. Isyarat bahwa peradaban besar, semaju apapun, secanggih apapun, kalau penduduknya tidak menyembah Allah, maka tidak ada nilainya kelak di hadapan Allah. Ya, oleh karena mari kita juga ikut meneruskan. Bangun peradaban gak ada hentinya kita. Ya, membangun, memperbaiki kondisi umat tuh gak ada finishnya jemaah. Yang mabuk tetap ada, yang nuri tetap ada, yang korupsi tetap. Mari kita perbaiki, jangan pernah putus asa. Ya, yang membunuh ada. Ya, yang polisi nembak suaminya ada. Bener kan? Saya kemarin ceramah di Brimob, ya, Rebo malam Kemis pada maghrib pengajian di Brimob, ya kan? Kata saya, materinya apa nih? Saat agar kita bisa mengendalikan emosi. Karena apa? Ya, semua kami di sini kan dipegangi senjata. Kalau nggak bisa mengendalikan emosi, itu ada saudara kami yang bunuh suaminya, gitu dia cerita. Saya udah tahu, ada di berita. Ya, harus kuat agamanya lah. Harus kuat agamanya dan diamalkan. Jadi Nabi Ibrahim membangun peradaban, mulainya dari mana? Mendidik dan membimbing umat agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Yang pertama itu.
Faj'al, dan seterusnya, jadikanlah afidatan, hati, minan nas, dari manusia, tahwi ilaihim, cenderung ke sini. Ya Allah, jadikan hati manusia semuanya pada kepengen ke sini. Benar apa enggak? Jangankan yang udah, yang belum, yang udah aja kepengen lagi. Benar enggak? Jamaah, kalau bulan depan ada yang mau ngasih hadiah kepada jamaah umroh gratis, mau apa enggak? Wah, mau banget. Langsung dibimbing sama Ustaz Agus. Wah, mau banget. Ya Allah, nungguin haji lama, ya umroh-umroh lah. Bener kan? Ini doa Nabi Ibrahim jauh banget. Gak kebayang waktu itu saat berdoa. Hari ini menjadi kenyataan. Umat muslim seluruh dunia sampai ngantri saking rindunya kepengen melihat Baitullah. Warzuqhum, dan berikan kepada mereka rizki, minas samarat, dari buah-buahan. Ustaz, antum pernah ke pasar tradisional di Mekah? Pasar Ukad? Hanya Ustaz Agus ya. Ya, jamaah ada yang mau diajak jalan-jalan. Kayak di Madinah juga begitu. Ya, mau nggak beli korma yang lebih murah? Jangan di hotel. Kalau yang di kos itu mahal. Kalau kepengen yang murah, mendingan yang ada di pasar tradisional. Bukan yang ada di kebun. Yang di kebun mahal juga. Yang pasar tradisional, cuman jalannya memang hampir sekilo. Jadi rata-rata pada nggak mau jalan. Satu dua yang jalan. Sama ketika di Mekah diajak jalan-jalan. Kalau haji waktunya panjang. Kalau umrah tuh jarang dapat. Mepet waktunya. Kalau haji setelah tanggal 13 Dzulhijjah, 20 hari menunggu pulang, itu bebas kita ziarah kemana, jalan kemana. Buah apa aja di pasar Ukad ada. Ya, ada yang biasa atau pernah ya nggak doyan atau doyan ya. Ada yang doyan nggak semur jengkol? Kan suka nanya, Tat, nanti kalau di Mekah ada jengkol apa enggak? Kenapa? Saya seminggu sekali harus pakai makan semur jengkol. Jangan khawatir. Mau berapa truk nanti pasar Ukad? Ada. Tumis daun pisang, enak kan? Direbus dulu, jantung pisang. Mau nyari berapa truk? Ada. Timun Jepang, timun Belanda, timun Lebanon, ada. Ada sebagian jamaah nanya, Tat, ini pohonnya di mana? Saya berseloroh, refleks sambil bercanda, meneketeh. Saya bacain ayat ini. Nabi Ibrahim dulu ketika berdoa di sini nggak pernah minta pohon. Karena kalau dikasih pohon juga bingung ditanam di mana, bebatuan. Jadi doa ini seolah-olah Nabi Ibrahim, Rabb, di negeri ini mah yang penting ada buahnya, nggak ada pohonnya juga nggak apa-apa. Duren dari mulai yang paling murah sampai duren yang 2 juta kayak di sini ada. Makanya pergi ke Mekah mah nggak perlu bawa macam-macam, bawa duit aja yang banyak wis. Ada yang bawa teko, ada yang bawa beras, ada yang bawa ini. Saya nggak tahu tuh kurang manasiknya apa gimana ya. Tapi memang jamaah kadang-kadang ada yang nggak nurut juga. Kayak nggak percaya dengan kita pembimbing. Jangan bawa ini, tetap aja dibawa. Pan akhirnya yang repot kitanya. Satu tas yang dibongkar, kita semuanya harus nungguin dia. Ini tolong nih jamaah haji nih, kalau ada jamaah haji ikut komando dong. Kalau jangan dibawa. Gunting beli di sana banyak, 10 real ya dapat. Ya, nanti semuanya dilacak, disensor. Wah, ada nih. Ya. Air jam-jam sampai diblebet-blebet pakai lakban dimasukin ke tas. Tetap aja terdetek. Akhirnya kopernya diobrak-abrik, semua kita harus nungguin dia. Jadi kalau pesawat delay itu ada yang susah diatur satu orang. Udah aja,
Gimana caranya dong? Kan air jam-jam dikit, sementara kita pengen air jam-jam yang banyak. Saya kasih tips ya. Seminggu setelah nyampe ke sono, ambil air jam-jam suka-suka, paketin lewat laut murah, jangan lewat udara mahal. Kalau haji begitu, mau berapa liter juga bisa. Nanti tinggal paketin lewat laut, sebulan baru nyampe ke Indonesia. Jadi pas kita nyampe, air jam-jam nyampe. Jadi nggak perlu masukin kayak gini sampai dilakban berkali-kali, ada berapa biji masukin ke koper, selip-selipin, repot lah. Jalan nggak jamaah? Jadi kalau ada calon haji tahun depan ya, manut gitu sama kalau KBH ya, karena kita repot bener. Jadi kita pengurus KBH jadi repot, ada satu orang yang kopernya akhirnya digeledah, dibuka, diacak-acak, ya. Benar aja mah, ditinggal bagaimana? Ya, masa 2 bus 3 bus terganggu oleh satu orang ini? Gitu. Benar aja mah. Jadi sekali lagi, yang mau umroh dalam waktu dekat, yang penting bawa apa? Atau ATM lah. Yes. Ya, mau makan apa di sono tinggal bilang sama pembimbingnya. Tat, mau makan semur jengkol, Tat, di mana yang ada? Ayo saya anterin. Ya. Udah nyobain sate Turki belum, Tat? Gulai India. Saya pembimbing ya. Saya pembimbing, dia kalau waktu senggang malam jam 10 ke atas tuh pelayaban kita nyali kulineran yang nggak pernah ada di sini. Ya sama-sama pembimbing kan udah rehat tuh, jamaah udah pada makan, udah pada istirahat, baru kita jalan-jalan. Saya nggak tahu Ustaz Agus udah nyobain sate onta apa belum, Ustaz? Masya Allah. Kalau umrah susah, waktunya sebentar. Kalau haji mah 40-42 hari sempet insya Allah. Kalau mau, tapi ya kalau mau. Udah jalan-jalan ke Taif belum, Ustaz? Masya Allah. Puncaknya Mekah itu Taif. Ada apa namanya, Ustaz? Apa namanya? Yang serosotan kayak gitu pokoknya. Iya, jalan bebatuan. Liak-liuk, halus banget jalannya. Jemaah yang dirahmati Allah, ternyata Allah menguji Ibrahim gak cukup sampai di situ. Begitu Ismail mulai 6 tahun, datang lagi perintah suruh disembelih. Berat ujian Nabi Ibrahim, dari mulai disuruh hijrah ke Mekah. Udah di Mekah istrinya lahir, suruh pergi. Udah lahir anaknya, suruh disembelih. Tapi Ibrahim sekeluarga bisa melewati semua ujian berat dengan satu kata: kekuatan iman. Sekali lagi, mari kita terus cas iman kita dengan ilmu pastinya, agar kita bisa selalu menerima segala yang datang dari Allah dan Rasul dengan dada yang terbuka dan mengenyampingkan akal kita, menyongkkan kepala kita. Insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang selalu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin di balik segala perintah-perintah Allah, seberat, sesulit, semustahil, setidak logis, setidak manusiawi sekalipun, di balik semua perintah yang ada adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi insyaallah di kesempatan yang berikutnya bismillah ta'ala. Sekali lagi mari kita berdoa bersama-sama, ya kan, mudah-mudahan kita yang hadir bisa disegerakan oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.